Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Marhite-hite ibana dapat kita hiras di roha, doh dalam masuk di bagasan roha napos, nama kaporsiai ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah beroleh keberanian. Orang Kristen itu jangan pernah kecut. Menjadi pengikut Yesus Kristus itu jangan pernah takut dan jangan pernah tawar hati. Salah satu bahwa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, agar pengikut-pengikut Tuhan jangan pernah ketakutan dan kecut akan imannya. Begitu banyak orang, apalagi di zaman Paulus, pengikut-pengikut Kristus, kecut dan ketakutan-ketakutan. Di zaman itu, bahwa orang-orang pengikut Kristus adalah banyak yang terbuang, banyak yang terbunuh, dan bahkan siapa yang menjadi Kristen di situ, kita lihat begitu banyak tantangan-tantangan yang membenci akan kerajaan Allah. Maka di zaman itu ada salah satu Kaisar Nero yang betul-betul adalah melawan, yang betul-betul membunuh banyak orang-orang Kristen. Maka disampaikan oleh Paulus agar jemaat di Efesus mereka beroleh keberanian dan masuk kepada Allah penuh kepercayaan. Artinya di situ kita melihat agar iman jemaat itu hanya tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketergantungan kita kepada Yesus Kristus itu membuat kita berani melangkah. Salah satu keberanian kita melangkah ke depan adalah dalam hal iman. Yang kedua, keberanian kita adalah dalam hal yaitu menyatakan sebuah kebenaran. Karena di zaman ini begitu banyak orang takut menyatakan sebuah kebenaran. Maka kita melihat seolah-olah kebenaran itu sudah menjadi hampir kabur. Bahkan di tengah-tengah negara kita lihat bahwa banyak para petugas-petugas ketakutan melihat dunia ini, sehingga mereka tidak berani lagi menyatakan sebuah kebenaran dan keadilan. Maka ternyata firman hari ini dibutuhkan bagi kita sebuah keberanian. Keberanian artinya bukan mati konyol, tapi keberanian di sini adalah katakanlah iya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu adalah dari si iblis. Jadi ada keberanian. Supaya harus ada keberanian kita mau memutuskan mata rantai kejahatan itu dari kehidupan kita. Keberanian yang demikian yang dibutuhkan dari firman ini, supaya kita jangan pernah, yaitu dengan kerjasama dengan segala kejahatan atau kompromismus. Artinya kita mau di dalam kegelapan itu. Kita ketakutan dan tidak berani menyatakan jati diri kita sebagai terang Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sesungguhnya yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana hidup orang percaya itu adalah hanya tergantung kepada iman dan sebuah kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi hidup kita ini ditentukan dan keberanian kita untuk juru selamat kita. Jadi orang-orang Kristen itu sesungguhnya dibutuhkan dari kita sebuah keberanian menyatakan imannya. Dan jangan pernah ragu, dan jangan pernah takut saudaraku. Termasuk dalam hal menyatakan, karena banyak orang kabur akan imannya.
Mungkin juga dalam hal godaan-godaan. Mungkin harta, materialistis, dan juga macam-macam lagi. Hal-hal yang bisa menggoda kita. Yang bisa menakut-nakuti kita. Tapi hari ini firman Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah kecut. Ingatlah saudaraku, berani dan ingatlah firman Tuhan itu semakin dibabat, semakin merambat. Artinya bahwa firman itu tidak akan bisa dipenggal dan tidak pernah akan bisa ditinggalkan. Tapi firman dan kebenaran itu akan muncul pada saatnya. Karena akan dijawab dengan sebuah kebenaran dari surga. Oleh karena itu saudara-saudaraku, berani karena benar, takut karena salah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini. Amin.